Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofita Umi Muslimah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotika. Yang pertama itu ada analisis framing. Analisis framing sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana pesan atau informasi disusun dan disajikan dengan tujuan mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat. Framing sendiri mencakup pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu realitas, penekanan pada aspek-aspek tersebut, dan penghilangan aspek lain yang dapat mempengaruhi cara orang memahami dan merespon informasi yang diberikan. Tujuan dari analisis framing sendiri adalah untuk memahami bagaimana pesan disusun dan diterima oleh khalayak. Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis framing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi isu yang akan dianalisis. Pertama-tama, peneliti atau penulis harus mengidentifikasi isu atau topik yang akan dianalisis, seperti pemilihan politik, isu lingkungan, ataupun perdebatan publik tertentu. Yang kedua itu ada identifikasi sumber pesan. Analisis framing sendiri melibatkan identifikasi sumber pesan yang terlibat dalam menyampaikan informasi kepada khalayak. Ini dapat mencakup media massa, politisi, kelompok advokasi, atau individu lain yang terlibat dalam perdebatan publik. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Pada bagian ini, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan seperti artikel berita, siaran televisi, pidato politisi, atau postingan media sosial terkait dengan isu yang sedang kita analisis. Selanjutnya adalah identifikasi elemen framing. Setelah data terkumpul, analis akan mengidentifikasi elemen framing dalam pesan seperti penggunaan kata-kata, istilah, metafora, gambar, dan tajuk berita. Tujuan dari langkah ini adalah untuk melihat bagaimana pesan tersebut dipresentasikan dan bagaimana elemen-elemen framing tersebut dapat mempengaruhi persepsi. Yang selanjutnya itu ada analisis pesan. Pada bagian ini, analis akan meneliti dan menganalisis pesan-pesan yang ada, mencari pola-pola dalam pemilihan framing, penekanan, dan penghilangan. Hal ini akan membantu dalam memahami bagaimana pesan disusun dan bagaimana informasi disampaikan kepada khalayak. Yang terakhir itu ada analisis pengaruh framing. Langkah terakhir yaitu menganalisis pengaruh framing terhadap persepsi dan pemahaman khalayak. Dalam analisis ini, diperhatikan bagaimana framing sendiri dapat mempengaruhi pandangan khalayak terhadap isu tertentu, bagaimana framing dapat mempengaruhi emosi dan sikap mereka, serta bagaimana framing sendiri dapat mempengaruhi pembentukan opini publik. Analisis framing membantu dalam memahami bagaimana media dan sumber informasi lainnya dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami isu-isu penting dalam masyarakat. Dengan memahami framing, kita dapat lebih kritis dalam menerima informasi dan melihat bagaimana pesan-pesan tersebut dapat dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu. Yang kedua itu ada analisis naratif. Analisis naratif sendiri merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis narasi atau cerita dalam konteks tertentu. Narasi sendiri adalah cara yang umum digunakan untuk menyampaikan pengalaman, gagasan, atau informasi melalui urutan peristiwa yang saling terhubung. Analisis naratif sendiri melibatkan identifikasi struktur, elemen, dan makna dalam narasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis naratif. Yang pertama, identifikasi narasi. Di bagian ini, analis mengidentifikasi narasi yang akan dianalisis. Narasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk,
termasuk cerita fiksi, laporan berita, memoir, wawancara, atau bahkan presentasi bisnis. Penting untuk memahami konteks dan tujuan narasi tersebut. Yang kedua, ada identifikasi elemen naratif. Setelah narasi diidentifikasi, analis mencari elemen-elemen naratif seperti karakter, plot atau alur cerita, setting atau pengaturan waktu dan tempat, dan tema yang muncul dalam narasi. Hal ini dapat membantu untuk memahami bagaimana struktur cerita dan cara narasi tersebut disusun. Yang ketiga, ada analisis karakter. Di bagian ini, analisis naratif mencakup bagaimana cara memahami karakter-karakter yang muncul dalam cerita. Ini melibatkan penelitian tentang karakter utama dan pendukung, pengembangan karakter, motivasi, konflik yang mereka hadapi, dan perubahan yang mereka alami sepanjang cerita. Yang keempat, analisis plot. Plot sendiri merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Analisis plot tersebut melibatkan identifikasi konflik utama, klimaks, dan resolusi dalam cerita. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut saling terkait dan bagaimana mereka berkontribusi pada pengembangan cerita secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis setting. Setting merupakan pengaturan waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Analisis setting sendiri melibatkan pemahaman tentang bagaimana setting mempengaruhi cerita dan menciptakan suasana atau konteks bagi peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, tema dan makna. Analisis naratif juga mencari tema dan makna yang muncul dalam cerita. Tema sendiri merupakan ide atau pesan umum yang diungkapkan melalui cerita. Sedangkan makna adalah interpretasi atau pemahaman yang dapat ditarik dari cerita tersebut. Mengidentifikasi tema dan makna dapat membantu dalam menggali pesan yang akan disampaikan oleh narasi. Analisis naratif sendiri dapat dilakukan dalam berbagai konteks, termasuk sastra, film, media, atau pengalaman pribadi. Pendekatan ini membantu dalam memahami cara cerita disusun, bagaimana karakter dan pola berkembang, serta tema dan makna yang terkandung dalam narasi. Yang terakhir ada analisis semiotika. Analisis semiotika sendiri merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis tanda-tanda atau simbol-simbol dalam bahasa, teks, gambar, atau budaya secara umum. Semiotika sendiri mencakup studi tentang cara-cara di mana tanda-tanda diproduksi, diinterpretasikan, dan memberikan makna. Tujuan dari analisis ini sendiri adalah untuk mengungkap struktur dan proses komunikasi yang tersembunyi di balik simbol-simbol yang digunakan dalam berbagai konteks. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam analisis semiotika. Yang pertama ada identifikasi tanda. Tanda adalah kombinasi dari dua komponen utama, yaitu signifier atau penandanya yang berupa bentuk fisik seperti kata, gambar, atau suara, dan signified atau yang ditandakan, yang merupakan konsep atau makna yang diasosiasikan dengan penanda. Langkah pertama dalam analisis semiotika adalah mengidentifikasi tanda-tanda yang ada dalam teks, gambar, atau konteks yang akan dianalisis. Selanjutnya, analisis tingkat denotatif dan konotatif. Setelah tanda-tanda tadi diidentifikasi, maka analisis akan menganalisis tingkat denotatif dan konotatif dari tanda tersebut. Denotasi sendiri merupakan tingkatan yang paling dasar dan objektif dari makna suatu tanda, sedangkan konotasi adalah tingkat makna tambahan yang terkait dengan asosiasi, konvensi budaya, atau interpretasi subjektif. Selanjutnya ada analisis kode. Kode adalah sistem aturan dan norma yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Dalam analisis semiotika, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kode-kode yang digunakan dalam teks atau gambar.
Kode dapat meliputi kode linguistik, kode visual, kode gestural, atau kode budaya tertentu. Selanjutnya ada analisis intertekstualitas. Dalam analisis semiotika juga melibatkan pencarian dan analisis referensi dan hubungan antara teks atau gambar yang sedang dianalisis dengan teks atau gambar lainnya. Ini dikenal sebagai intertekstualitas, di mana tanda-tanda dalam satu konteks mengacu atau terhubung dengan tanda-tanda dalam konteks lain, membentuk jaringan makna yang lebih luas. Yang terakhir itu ada analisis konteks, sosial, dan budaya. Penting untuk menganalisis konteks sosial dan budaya di mana tanda-tanda tersebut muncul. Konteks sosial dan budaya dapat mempengaruhi cara tanda-tanda diterima dan diberikan makna. Oleh karena itu, analisis semiotika melibatkan dan mempertimbangkan norma, nilai, ideologi, atau konvensi budaya yang terlibat dalam proses komunikasi. Analisis semiotika membantu dalam memahami bagaimana simbol-simbol atau tanda-tanda digunakan dalam komunikasi dan bagaimana mereka memberikan makna. Dengan menganalisis tanda-tanda secara lebih mendalam, kita dapat mendapatkan wawasan tentang struktur dan proses komunikasi yang kompleks, serta memahami bagaimana simbol-simbol tersebut membentuk pemahaman dan interpretasi dalam budaya kita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.